Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radio, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat deh ya. Oke, senang sekali rasanya kita bisa bersama-sama lagi. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menghadirkan program Jaksa Menyapa yang pagi hari ini sudah hadir di studio Radio Suara Tabalong FM, Bapak para jaksa. Saya perkenalkan saja, yang pertama adalah Bapak Dimas Satria. Beliau adalah Kasih Intel pada Kejaksaan Negeri Balangan. Selamat pagi, selamat datang Pak Dimas Satria, apa kabar? Oke, yang berikutnya Bapak Suparna Adi. Beliau adalah Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan, Pak ya, betul Pak ya? Betul Bapak? Apa kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah baik Bapak, sehat. Oke, alhamdulillah. Pak, tadi di awal saya sudah menghadirkan program Jaksa Menyapa ini dengan tema netralitas ASN dan pada pilkada di 2024 Pak ya, terutama di Balangan. Mungkin saya ke Pak Dimas dulu deh. Saya panggil Pak Dimas saja Pak ya, Nggih, supaya lebih akrab mungkin begitu. panggil Dimas saja, Pak. Panggil Dimas saja Pak ya. Oke Pak Dimas, ini terkait dengan Pilkada 2024 terutama di Kabupaten Balangan Pak. Bisakah memberikan gambaran bagaimana nantinya Pilkada 2024 ini di Balangan Pak? Oke. Jadi gini, Pak. Kemarin sudah dibuka seluruh Indonesia pendaftaran untuk calon bupati, calon wakil bupati, termasuk calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di Balangan sendiri sampai dengan saat ini yang mendaftar baru satu pasangan calon Pak, padahal sudah kemarin 3 hari dibuka, kemudian diperpanjang 2 hari, diperpanjang lagi 3 hari berdasarkan rapat pleno oleh KPU, namun hingga saat ini tetap yang mendaftar baru satu pasangan calon. Seperti itu gambaran yang di Balangan. Di satu pasangan calon ini didukung oleh 8 partai politik, ada 2 partai politik lagi yang belum mengusung. Maka dari itu kemarin dasarnya karena ada 2 partai yang belum mengusung, diadakan perpanjangan untuk pendaftaran sampai dengan 2 kali 2 hari dan 3 hari. Namun tidak ada juga yang mendaftar lagi. Seperti itu. Oke. Pak Dimas ya? Siap. Saya masih belum ini kan soalnya. Dimas aja Pak. Pak Dimas ya. Jangan Oke, pakai Pak. tadi Anda sudah jelaskan bahwa keikutsertaan dalam pilkada di Balangan ini hanya diikuti oleh satu orang pasangan calon Pak ya. Lantas bagaimana Pak Dimas melihat dari kejaksaan fenomena ini Pak sebenarnya Pak? Apakah tidak ada yang berminat atau takut dengan lawannya atau bagaimana Pak sebenarnya Pak ini? Nah, kalau Terkait dengan berarti ini ada semacam fenomena kota kosong nanti yang dilawan ini Pak. Bagaimana Pak? iya. Jadi ini juga contohnya kalau di kota besar di Surabaya juga Pak. Di Surabaya itu sampai dengan sekarang juga baru satu calon, di Balangan juga sama, mungkin di beberapa daerah. Ini dikarenakan adanya memang koalisi partai yang gemuk. Contohnya di Balangan juga ada 8 partai yang mengusung. Jadi kan kalau ini sudah keputusan partai dan di situ ada bergening politik dari para partai, kita juga tidak boleh berprasangka buruk karena memang masih ada 2 lagi yang 2 partai ini belum mengusung, ternyata diberi waktu oleh KPU bahkan 2 kali tidak ada pendaftaran dari 2 partai tersebut. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke, barangkali saya harus berpindah ke Pak Suparna Adi. Saya panggil Pak Adi aja. Baik Pak, seperti ya Adi saja lah Pak. Adi biar aja lebih ya. Dekat lah ya. Oke, Pak Adi, terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dimas tadi Pak ya tentang ini. Secara umum gambarannya tentang pilkada itu sebenarnya barangkali ya tidak semua masyarakat tahu Pak tentang pilkada, apalagi ini pilkada serentak. Apa itu pilkada, kemudian kenapa harus serentak gitu? Bisakah dijelaskan Pak dari pihak kejaksaan? Baik Pak, sebelumnya kan terima kasih. Sebagaimana kita ketahui Pak, pilkada serentak ini merupakan kegiatan rutin dari pemerintah Indonesia Pak ya.
Pengertian pilkada itu sendiri pun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang mana artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ah. Jadi ini memang suatu gambaran atau kegiatan rutin yang harus kita laksanakan, Pak. Adapun tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri yaitu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan kita, kemudian mewujudkan pilkada yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pilkada, memberikan kepastian hukum, Pak, dan mencegah duplikasi dalam pengaturannya, serta yang terakhir itu mewujudkan efektivitas dan efisiensi. Oke, Pak Adi, kalau dulu kita pernah dengar katakanlah beberapa puluh tahun yang lalu ada pilkada luber gitu Pak ya. Kalau sekarang apa nih anunya nih, azasnya nih Pak kira-kira nih? Apakah sama saja atau bagaimana? Secara umum sebenarnya asas luber dan sekarang asas pilkada kita itu hampir mirip, Pak. Namun sekarang itu dibagi menjadi 6. Untuk sekarang itu asas pilkada kita itu menganut 6 sistem, yaitu pertama langsung, yang kedua umum, ketiga bebas, keempat rahasia, kelima jujur, dan keenam itu adil, Pak. Yang mana maksud daripada artinya langsung itu masyarakat memilih secara langsung, Pak. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan umum? Umum itu yaitu semua warga negara itu memiliki hak yang sama. Dan tentu saja memenuhi syarat Pak ya. Betul Bapak, tentu saja memenuhi syarat. Adapun makna dari arti asas bebas tersebut yaitu semua warga negara itu bebas menentukan pilihannya, siapa yang mereka pilih, siapa yang mereka usung untuk menjadi wakilnya, Pak. Selanjutnya yang dimaksud dengan rahasia bahwa pemilihan dijamin kerahasiaannya, Pak, tanpa diketahui oleh siapapun. Sehingga kita tidak harus memberitahukan pilihan kita kepada orang lain, atau pemerintah tidak bisa memaksa kita untuk memberitahukan siapa sih yang kita pilih, seperti itu, Pak. Oke. Nah, yang kelima, Pak, poin asas kelima itu kan jujur. Jujur itu berarti semua pihak yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturannya, peraturannya berlaku. Dan semua pihak yang terlibat ini Anda maksud apakah itu pemilihnya maupun panitianya kah? Betul, Pak. Semua pihak otomatis pemilih, kemudian pesertanya, dan yang melaksanakannya. Di sini kan seperti KPU lah ya, KPU ya. yang selalu jadi sorotan di kita. Iya. Dan yang terakhir, Pak, asas adil. Adil, nah, adil ini kan yang dimaksudkan itu pemilih maupun peserta harus mendapat perlakuan yang sama, Pak. Jadi tidak ada intervensi yang menyebutkan salah satu pihak atau salah satu pasangan memiliki keuntungan. Nah, disitulah asas-asas ini berlakunya. Seperti itu, Pak. Pak Adi, tadi Anda sedikit menyinggung tentang penyelenggara pilkada ini adalah KPU, Pak Adi ya. Betul, Bapak. Saya juga tahu, bahkan pendengar radio juga tahu bahwa ada juga Bawaslu, Pak ya. Betul. Yang itu. Bisakah Pak Adi menjelaskan atau adakah lagi lembaga-lembaga lain yang berkompeten untuk menyelenggarakan pemilu ini, Pak Adi? Dan masing-masing tugas mereka sebenarnya apa sih? Kadang-kadang masyarakat juga nggak tahu apa sih bedanya Bawaslu, kemudian KPU juga atau lembaga lain, Pak Adi? Oke, Pak. Seperti kita ketahui, mungkin masyarakat pada umumnya mengetahui hanya KPU. KPU, ya. betul. Namun sebenarnya lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada itu untuk di kita sendiri itu ada 3 lembaga, Pak. Yang pertama KPU. KPU itu tugasnya yaitu menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian mungkin pernah juga kita dengar ada yang namanya Bawaslu. Nah, Bawaslu ini, Pak, yaitu lembaga atau penyelenggara pemilu yang tugasnya pada poin pokoknya mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di seluruh Indonesia. Jadi kalau KPU itu menyelenggarakan pemilu, kalau Bawaslu dia ke pengawasannya, Pak. Kemudian ada satu lagi. Oh ya? Satu lembaga yaitu yang namanya DKPP. Atau lembaga ini biasa tugasnya itu menangani pelanggaran kode etik.
kode etik penyelenggaraan pemilu, Pak. Misalnya apa, Adi? Misalnya Petugas KPU. ketidak apa seperti Pak Dimas? Tidak netral. Ketidaknetralan Oh. ASN atau ketidaknetralan salah satu pihak seperti KPU. Nah, di situ tugasnya di KPP, Pak. Terkait menegakkan kode etiknya. Oh iya, semacam pengadilannya lah gitu, Pak ya. Betul, seperti itu, Bapak. Oke, Pak Adi, saya ke Pak Adi dulu nih, Pak ya, Pak Dimas ya. Pak Adi, tadi Anda sudah jelaskan bahwa tentang penyelenggara pemilu itu ada lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP. Itu apakah hanya ada di tingkat kabupaten atau sampai ke level bawah, kecamatan misalnya, Pak Adi? Oke, Pak. Nah, untuk lembaganya sendiri yang seperti Bapak tanyakan itu, semua itu levelnya ada, Pak. Di kecamatan pun ada, cuman dia nanti ada petugasnya tersendiri. Sehingga apa namanya, untuk seperti KPU ada di provinsi. Nanti kalau di kita kan ada namanya di kecamatan itu Pak Dimas ya. Seperti itu ya. Panwaslu ya. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi intinya tetap sampai menyeluruh ke akar atau ranting paling bawah di tempat kita khususnya. Baik, semakin lama nih semakin mengasihkan bincang-bincang kita dengan pihak Kejaksaan Balangan ya terkait dengan pilkada ini. Saya ke Pak Dimas dulu deh. Pak Dimas, kan tidak ujuk-ujuk langsung datang memilih gitu, Pak Dimas ya. Kan ada urut-urutannya, tahap-tahapannya nih. Bagaimana Pak Dimas bisa menjelaskan tahapan pilkada ini, Pak Dimas? Jadi ini Pak, berdasarkan Undang-Undang Pilkada tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Kasih BB, tahapan pilkada yang pertama ini sudah berjalan lama Pak, perencanaan program anggaran. Yang kedua penandatanganan naskah perjanjian hibah NPHD, ada kemudian sosialisasi, kemudian pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS. Yang selanjutnya pemutakhiran data pemilih, penyerahan dukungan dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ini pendaftaran, sengketa pencalonan, kemudian penetapan calon dan pengundian nomor urut calon, kemudian masa kampanye, masa tenang, setelah masa tenang pemungutan dan rekapitulasi suara, selanjutnya ada penetapan paslon terpilih, ada perselisihan hasil, yang terakhir pelantikan pasangan calon terpilih. Itu urut-urutannya, Pak ya? Pak. Jadi kalau misalnya ada yang tidak urut misalnya, ini bisa saja terjadi Pak ya. Itu bagian siapa nih Pak? Bawaslu kah atau DKPP Pak? Kalau DKPP tadi. DKPP itu Pak ya. Karena DKPP ini dia atau sebagai wasitnya lah kira-kira begitu Pak ya. Bukan juga ya Pak ya. Kalau wasitnya Pak ini sebenarnya tadi Bawaslu. Bawaslu untuk ya. nanti pemilihannya. Tapi kalau untuk segala tindakan petugas KPU sampai di bawah PPK semuanya itu yang menilai ada pelanggaran atau tidak itu dari KPP dulu, Dewan Kehormatan Pemilihan. Oke, baik Pak Dimas, tadi Anda bicara tentang pelanggaran-pelanggaran. Nanti kita akan kupas lagi Pak Dimas dan Pak Adi ya. Kita nikmati dulu satu informasi berikut lewat Radio Suara Tabalong FM. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujud
wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Teman kala sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih kerdil dibanding anak seusianya. Mari kita cegah stunting dengan melakukan 10 langkah berikut ini. Cukupi gizi ibu hamil dengan banyak makan buah dan sayur, lengkap dengan lauk pauknya. Mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan. Melakukan inisiasi menyusui dini. Atasi kekurangan iodium dengan menggunakan garam beriodium yang dapat mencegah bayi lahir cacat. Memberikan ASI eksklusif usia 0 hingga 6 bulan. Pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi MPASI. Menjaga kebersihan lingkungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memberikan imunisasi dasar lengkap. Mari kita cegah stunting untuk generasi Tabalong yang cemerlang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas P3AP 2KB Kabupaten Tabalong. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Oke teman-teman radio, masih di 95,4 Suara Tabalong FM, dan kembali kita bergabung di program Jaksa Menyapa yang hadir sedari tadi sudah ya Bapak Dimas Satria, Kasih Intel pada Kejaksaan Negeri Balangan, dan Bapak Suparna Adi, beliau adalah Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan. Di pagi hari ini sedari tadi kita sudah membahas terkait dengan Pilkada 2024 khususnya di Balangan ya, dan netralitas ASN. Dan teman-teman radio di mana saja Anda berada, saya persilakan buat Anda yang pengen bergabung untuk ya sharing mungkin atau memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada narasumber kita di pagi hari ini, silakan lewat Facebook ya. Lewat Facebook boleh, lewat line telepon juga boleh, lewat SMS juga boleh ya kan, di 081348782112. Mungkin Anda warga Balangan yang kebetulan juga lagi dengar radio bisa bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini, karena sudah ada bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Balangan maksud saya, maaf ya. Baik, saya akan ke Pak Dimas lagi nih Pak Dimas ya. Setiap kegiatan apapun itu ya Pak Dimas ya, pastilah ada semacam potensi masalah begitu ya. Bagaimana Pak Kejaksaan Negeri Balangan memetakan atau mitigasi terkait dengan masalah
yang akan muncul barangkali Pak ketika terjadinya pilkada serentak di Balangan tahun 2024. Antisipasinya bagaimana Pak? Jadi ini Pak, untuk antisipasi kita dalam potensi permasalahan baik kemarin di pemilu pada bulan Februari maupun nanti ada pilkada di bulan November, kita melakukan sosialisasi Pak. Bekerja sama dengan KPU maupun Bawaslu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Setiap PPK di kecamatan, ada 8 kecamatan di Balangan, kita menggencarkan sosialisasi Pak, baik untuk itu petugas KPU-nya maupun untuk pemilih pemula maupun untuk pemuda-pemuda yang ada di desa. Kemarin kita sudah lakukan untuk pemetaannya juga. Ada beberapa potensi permasalahan, walaupun kemarin di pemilu di Balangan ini nihil Pak, ada permasalahan, tapi tetap untuk pemilu dan pilkada ini yang biasa sering terjadi itu permasalahan ada di setiap tahap dalam proses pemilihan tersebut, yaitu ada di pendaftaran dan verifikasi peserta. Ini contohnya pendaftaran verifikasi peserta ini adanya pemalsuan untuk pendaftaran peserta, itu ada juga. Semuanya ini ada resiko hukumnya Pak, ada pidananya dan dendanya, pidana penjara. Yang kedua ketika pencalonan, ada lagi ketika kampanye. Selanjutnya pada masa tenang. Pada masa tenang ini seharusnya kampanye sudah selesai, berakhir, namun masih ada beberapa pendukung dari paslon ini tetap kampanye. Ini di masa tenang biasanya. Padahal masa tenang ini kan kita untuk persiapan pemilihan. Selanjutnya di pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara ini contohnya biasanya ada satu orang yang memberikan lebih dari sekali untuk mencoblos, atau ada orang yang belum terdaftar sebagai pemilih, dia memaksakan untuk menjadi pemilih untuk mencoblos. Hal inilah yang kemarin kita sosialisasi ke setiap kecamatan. Kecamatan itu juga dihadiri seluruh perwakilan desa agar disebarluaskan. Pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita sosialisasikan, karena tindakan-tindakan ini apabila kita lakukan ada resiko hukumnya ternyata. Kita hanya melakukan, orang awam ini kan nggak tahu Pak bahwa ada aturan hukum. Betul. Ada resiko hukum. Ternyata dia melakukan seperti itu ada pidana penjaranya dan dendanya. Kalau di undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu ini ternyata ada minimum juga di pidana penjaranya. Minimum 1 bulan, minimum 3 bulan. Jadi nggak seperti pencurian itu nggak ada minimalnya, bisa seminggu, bisa sebulan pidana. Ini kita lebih potensi Pak. Jadi benar-benar kita jaga sehingga di pidana untuk undang-undang pemilu maupun pilkada itu ada minimumnya, agar kita benar-benar tidak melakukan. Apabila hal-hal ini tidak kita sosialisasikan, masyarakat kita ini kan awam Pak terhadap hukum. Itu yang harapan kita agar tidak terjadi, agar bisa dihindari. Contohnya tadi itu. Yang terakhir, potensi permasalahan ada di rekapitulasi hasil penghitungan suara. Itu Pak Dimas, katakanlah tidak semua masyarakat kita ini paham hukum Pak Dimas ya. Katakanlah misalnya memang tidak mengerti tentang hukum atau apapun namanya begitu ya, ketika dia melakukan pelanggaran hukum begitu ya. Aku kada tahu Pang itu Pak, kada boleh jar orang kita nih Pak. Jak aku tahu kada wani aku melakukan itu. Bagaimana Pak kejaksaan melihat ini Pak? di Indonesia sendiri Pak, sistem hukumnya apabila undang-undang itu diundangkan, dianggap seluruh masyarakat Indonesia itu sudah tahu. Sudah tahu Pak ya. Makanya Jadi tidak ada tidak tahu. Alasan tidak tahu. Makanya ini Pak, harus dari pemerintah kita, stakeholder semuanya untuk penyelenggara pemilu, apabila ini perkara tindak pidana pemilu, kita perbanyak sosialisasi tersebut. Contohnya di Balangan sudah dilakukan Pak, setiap kecamatan itu didatangi seluruh perwakilan desa semua Pak. Jadi seenggaknya itu harus disosialisasikan juga agar masyarakat kita yang tidak tahu ini tahu, dan itu memang harus tanggung jawab dari pemerintah. Jangan kita juga hanya berpacu undang-undang sudah diundangkan, masyarakat harus tahu tapi tidak kita sosialisasikan. Itu Pak.
Baik, Pak Dimas, kan Pak Dimas tadi sudah jelaskan urut-urutan penyelenggaraan pilkada ini Pak Dimas ya. Kadang-kadang ada sajalah pendukung-pendukung dari salah satu paslon walaupun di Balangan hanya ada satu Pak ya calon. Tapi oke lah kita secara general saja Pak. Misalnya ada salah satu pendukung calon begitu Pak ya yang tidak puas begitu ya dengan hasil pemilukah itu atau proses pemilukah itu sehingga melakukan katakanlah tindak pidana begitu Pak ya. Apakah kejaksaan juga sesegera itu memprosesnya Pak atau ada rentang waktu untuk menjaga keamanan kondusivitas nih Pak? Atau prosesnya tuh bisakah ditunda dulu begitu Pak ya? Setelah ini selesai pilkada baru diadakan penyidikan begitu bagaimana Pak? Ya, kalau di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada ini Pak, jadi ada jenis-jenis tindak pidana atau tindak pelanggaran yang ada di pilkada maupun pemilu. Yang pertama pelanggaran kode etik Pak. Pelanggaran kode etik ini pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilih yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas. Ini ditujukan untuk penyelenggara pemilu atau pilkada yaitu anggota KPU Pak, beserta jajaran di bawahnya. Kemudian ada pelanggaran administrasi pilkada. Yang ketiga ada pelanggaran administrasi bersifat TSM. Yang selanjutnya ini Pak, yang pelanggaran tindak pidana. Apabila pelanggaran tindak pidana ini tidak bisa ditunda Pak, karena pun prosesnya ini lebih cepat dari tindak pidana biasanya Pak. Oke. Ini di dalam sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan Pak. Ini waktunya lebih cepat Pak. Penyelidikan bahkan hanya 7 hari harus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti proses sidangnya juga seperti itu 7 hari. Di pengadilan harus sudah diputus. Jadi malah bukan ditunda, malah dipercepat Pak kalau ada tindak pidana pilkada. Oke, Pak Dimas, barangkali ada penelpon yang ingin bergabung ya. Kita menyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Satu untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan. Oh, sayang sekali terputus. Ada lagi silakan lewat line telepon di 081348782112 atau lewat Facebook ya. Saya bacakan saja ya. Lewat Facebook ini Pak Dimas dan Pak Adi. Dari Julak Ibai nih ya. Terima kasih Julak Ibai telah bergabung ya. Adakah kira-kira perlindungan khusus dari buhan jaksa? Misalnya nih kita melapor orang yang pina mucil di pemilu ini. Misalnya kayak pendukungnya yang terlalu berlebihan benar nih, bagaimana ini Pak? Apakah itu masuk tindak pidana atau kira-kira kalau orang yang melapor tuh adakah perlindungannya Pak? Kira-kira begitu. Pak Dimas mungkin? Izin. Jadi apabila masyarakat Oke, maaf Pak, sebelum kita menyapa dulu lewat telepon Pak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Mas Fajri di Balangan Pak. Mas Fajri di Balangan. Iya. Di Oke, kita membahas tentang pemilu pilkada serentak di Balangan Pak. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ini kan sesuai temanya ya Pak ya, netralitas ASN ya Pak ya. Nah ini kan kalau misalnya gini nih, ASN-nya jadi tim sukses itu gimana? Apalagi kan kita tahu di Balangan petahana mencalon lagi menjadi ini ya, menjadi calon pada pilkada 2024 di Balangan. Nah, kalau misalnya nih ada dari anggap saja lah ASN misalnya gitu ya, itu diam-diam menjadi tim sukses. Nah itu bagaimana? Apakah ada tindakan yang bisa diberikan oleh Kejaksaan Negeri sendiri terhadap tindakan yang seperti itu? Karena kan bisa saja secara diam-diam kan, walaupun ASN misalnya gitu kan, tapi tidak muncul, tapi dia tim sukses gitu. Nah itu gimana gitu tindakannya gitu. Baik. Ya seperti itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Majri ya, Fajri di Balangan tadi terkait dengan netralitas ASN ini. Walaupun belum kita bahas, tapi nanti dijawab saja sekilas Pak ya. Walaupun tentang netralitas ASN ini akan kita kupas pada belakangan Pak ya. Silakan dilanjutkan Pak terkait dengan tadi Pak. Perlindungan terhadap yang pelapor ini Pak dari Julak Ibai tadi. Jadi untuk masyarakat yang mengetahui ada pelanggaran maupun tindak pidana dalam hal ini pilkada, bisa melapor langsung harusnya ke Bawaslu Pak. Tapi karena Bawaslu ini di kabupaten hanya ada satu,
bisa ke polsek terdekat atau misalnya kantornya lebih dekat ke kejaksaan, ke kantor kejaksaan. Namun nanti apabila itu lapor ke polsek dan kejaksaan, tetap kita mengarahkan ke Bawaslu karena tindak pidana baik pemilu maupun pilkada ini semua laporan yang mengenai tindak pidana harus melalui Bawaslu karena di Bawaslu itu ada sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Di situ ada Bawaslu, kejaksaan dan polisi. Nah, untuk koordinasi yang lebih cepat makanya jadi satu di Gakumdu tersebut. Untuk yang melaporkan ini bukan hanya untuk tindak pidana pilkada, Pak. Namun untuk tindak pidana lainnya, pelapor ini kita rahasiakan, Pak, identitasnya. Dilindungi tetap ya? Iya, untuk perlindungan ke depannya. Tidak di-share juga siapa, benar-benar kita jaga identitasnya agar tidak terjadi apa-apa. Namun untuk apabila ada ketakutan, kita bisa berkoordinasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, yang itu adanya di Jakarta. Namun apabila kita bersurat dan itu genting, bisa kita meminta tolong LPSK untuk memberikan perlindungan. Artinya jangan takut melapor nih ya Pak Dimas ya? Melapor. Terkait dengan netralitas ASN sedikit Pak Dimas, nanti akan kita kupas belakangan. Belum ke sana, namun tema kita hari ini netralitas ASN, memang contoh kasus ketidaknetralan ASN ini ada mendukung salah satu pasangan calon, menghadiri sosialisasi partai politik, melakukan pendekatan kepada parpol, kegiatan dukungan terhadap calon atau parpol tertentu melalui aktivitas media sosial ataupun langsung, yang selanjutnya intervensi dalam pengisian jabatan birokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Fajri, apabila ada ASN melakukan dukungan walaupun itu tidak nampak, samar-samar lah. Memang kalau di pasal 188 Mbak Undang-Undang Pilkada ini, pejabat negara, ASN, TNI Polri, Kades dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi ini sudah masuk dalam unsur pasal, Pak. Seperti kita mendukung ASN itu nggak boleh, apapun itu, walaupun nampak ataupun tidak nampak, seperti yang tidak dijelaskan. Di sini ada ancaman pidananya minimal 1 bulan, maksimal 6 bulan, dan dendanya 600.000, maksimal 6 juta. Nah, kita berharap di Jaksa Menyapa hari ini, semoga ASN di Balangan khususnya jangan kita melakukan hal-hal yang keputusan atau tindakan kita itu menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kita harus netral, baik di kegiatan sehari-hari maupun di media sosial kita. Kita untuk share atau hanya like ke salah satu pasangan calon atau partai itu sudah merupakan ketidaknetralan. Jadi hati-hati tindakan kita, jempol kita ini. Karena apapun yang kita lakukan ternyata ada resiko hukumnya, ada ancaman pidananya di sana. Dan sanksi terhadap ASN tidak netral, selain tadi ada ancaman pidananya, terhadap pelanggaran netralitas ASN dapat dikenakan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 PP nomor 94 tahun 2021 berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, yang terakhir pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, jadi dipecat. Selain ada dampak resiko hukumnya tadi, pidana dan denda, bisa juga sampai dengan pemecatan terhadap ASN tersebut. Baik. Gitu, teman-teman radio, semakin lama semakin asik. Sudah ada respon dari pendengar, baik itu lewat line telepon di 081348782112 ataupun lewat Facebook. Tadi pertanyaan ya. Dan buat Anda yang pengen bergabung juga silakan bersiap-siap. Nanti setelah ini saya akan membahas atau mengupas lebih lanjut terkait dengan peran kejaksaan dalam menjaga netralitas ASN ini. Mungkin kita akan hadirkan dulu satu persembahan berikut di Radio Suara Tabalong FM. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa,
sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Teman kala sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 Masih di 95,4 Suara Tabalong FM di program Jaksa Menyapa, hadirkan bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Balangan terkait dengan Pilkada serentak tahun 2024 dan netralitas ASN ya. Pak Adi, bisakah Anda jelaskan terkait dengan peran kejaksaan dalam menjaga netralitas ASN ini, Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan, Pak? Baik Pak, sebelumnya seperti kita ketahui Pak, kejaksaan ini merupakan salah satu bagian dari yang dinamakan Gakumdu atau biasa disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang mana di situ di dalamnya ada kejaksaan, Bawaslu dan kepolisian. Nah, adapun peran kejaksaan di sini Pak, kejaksaan memiliki posisi yang strategis, khususnya dalam hal kejaksaan dituntut untuk aktif, kolaboratif dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilu. Jadi di sini peran aktif kejaksaan dituntut Pak, terkait dalam hal pemilu ini. Langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Kemudian kejaksaan diharuskan untuk melakukan pemetaan. Pemetaan baik itu ancaman atau biasa kita sebut dengan AGHT Pak, yaitu kepanjangan dari ancaman, gangguan, dan hambatan, dan tantangan dalam proses pemilihan yang akan dilaksanakan. Sehingga untuk itu kejaksaan pun diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi terhadap segala bentuk potensi-potensi gangguan yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi. Itu poin penting peran kejaksaan Pak dalam pemilu kita ini. Seperti itu. Terkait dengan netralitas ASN sendiri bagaimana Pak? Nah, untuk netralitas ASN sendiri Pak, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dimas sebelumnya, kejaksaan di situ berperan aktif dan berperan serta Pak, khususnya dalam penyelesaian netralitas ASN. Kenapa netralitas ASN itu menjadi hal poin penting Pak dalam pemilu ini? Karena itu sebagaimana asas pada manajemen ASN dan penyelenggaraan kebijakan ASN itu Pak, ada asas yang dinamakan kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, netralitas, akuntabilitas, kesejahteraan, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, serta keadilan dan kesetaraan. Nah, di poin asas netralitas, netralitas ASN itu merupakan suatu persyaratan penting, Pak. Persyaratan penting untuk terlaksananya pelayanan publik dan perekat hubungan di dalam NKRI ini.
yang jadi pertanyaan yang paling dominan seperti Bapak sebutkan tersebut, mengapa ASN harus netral? Yaitu ada 3 poin utama. Pertama, Pak, ASN itu sebagai atau mempunyai tanggung jawab sebagai pelayan publik. Yang kedua, ASN merupakan objek pengawasan, Pak. Dan yang ketiga, yang paling penting itu karena ASN ini memiliki kewenangan dan kekuasaan. Sehingga apabila suatu ASN itu tidak netral, dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, dia bisa berbuat sesuatu semau dia, Pak. Nah, itu yang kita hindari dari kejaksaan, Pak. Seperti itu, Pak. Pak Adi, tadi Anda jelaskan bahwa ASN apapun namanya harus netral, Pak Betul, Adi. Pak. Tapi walau bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri, Pak Adi ya, ada semacam ikatan batin, ada semacam ikatan chemistry antara ASN dengan mungkin salah satu calon pasangan, Pak ya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Katakanlah ya tidak akan kita bisa pungkiri, Pak. Ada semacam dukungan yang tersembunyi lah, katakanlah begitu. Bahkan kata Pak Dimas tadi, dengan meng-like sesuatu yang terkait dengan pilkada pun tidak boleh itu. Bagaimana, Pak kalau kita kaitkan dengan ya ikatan batin, ikatan emosional, ikatan chemistry yang sudah dapat begitu, Pak, antara salah seorang ASN katakanlah begitu dengan salah satu calon, Pak, bagaimana? Sebenarnya yang Bapak sebutkan itu merupakan hal yang sering kita temui, Pak. Betul. Baik itu dalam pemilu maupun pilkada. Seperti yang kita ketahui, penyebab ASN tersebut tidak netral itu yang paling utama itu ada 5 poin, Pak. Poin-poin yang sering kita lihat itu, yang pertama itu karena kebijakan masa lalunya. Kebijakan masa lalu mempengaruhi pemikiran bahkan sikap ASN tersebut pada paslon atau pada parpol tertentu. Seperti yang Bapak bilang, contohnya ikatan batin. Ya. Apakah itu keluarganya? Nah, atau misalnya salah satu kerabatnya. Ya, dangsanaknya. Hal seperti itu, Pak. Itu poin yang utama yang sering kita lihat. Betul. Kemudian penyebab keduanya, Pak, mengapa ASN tersebut tidak netral, Pak ya? Provokasi atau ancaman, Pak. Provokasi atau ancaman kepada ASN tersebut, baik terhadap dirinya maupun orang terdekatnya, untuk menjadikan dia memilih salah satu pasangan paslon gitu loh, Pak. Nah, hal ini pun sebenarnya tidak jauh-jauh dari bergening politik, Pak. Mengapa kita bilang seperti itu? Kadang kan mungkin kalau ASN yang mohon maaf hanya staff ya, mungkin tidak memiliki power yang begitu, Pak ya. Namun ketika seorang ASN tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan, contohnya seperti kita kenal kan atau sering masyarakat lihat itu kepala dinas. Nah, di situ kan kadang politik bermain, Pak. Itu tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut pasti terjadi. Nah, di situ yang kadang merupakan hal-hal yang selalu kita lihat dari kejaksaan, selalu kita amati, apakah ada ancaman terhadap ASN tersebut sehingga dia tidak netral. Betul. Nah, seperti itu juga, Pak. Kemudian janji manis, Pak. Manis parpol atau gitu. Janji manis pasangan terhadap ASN tersebut. Misalnya sering juga kita dengar, Pak. Ketika janji-janji seperti kalau saya terpilih nanti kamu akan jadi A, B, C, D. Nah, itu pun menjadi hal-hal yang momok-momok yang sering kita lihat. Yang keempat, memang karena ASN itu punya hak pilih, Pak. Nah, karena dia punya hak pilih, itu makanya biasanya dijadikan alasan dia. Padahal terlihat ketidaknetralannya di situ gitu loh, Pak. Dan yang terakhir itu memang dari sistem pengawasan kita, Pak. Sistem pengawasan birokrasi kitanya, baik itu dari ASN itu sendiri di instansinya masing-masing yang memang masih lemah. Nah, itu poin-poin atau biasanya pemicu utama ketidaknetralannya, Pak. Seperti itu. Pak Adi dan Pak Dimas, tadi Pak Dimas katakan bahwa sanksi terhadap ASN yang tidak netral ini berat sekali, katakanlah gitu, Pak Dimas ya. Ada semacam penurunan jabatan setingkat lebih rendah begitu, kemudian juga ada pembebasan jabatan dan juga pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS ya, karena ketidaknetralan sanksi-sanksi tersebut ya, Pak Dimas ya. Pak Dimas,
bagaimana penanganan pelanggaran pemilu secara umum ini Pak Dimas, kalau kita melihat terkait dengan pilkada serentak ini, bagaimana alur ceritanya ini Pak Dimas? Jadi ini Pak, apabila ada pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal ini pilkada, tadi sudah sedikit saya sebutkan di pertengahan pemaparan tadi, bahwa seluruh masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Apabila kantor Bawaslu ini terlalu jauh dari rumah, bisa ke Polsek atau di kantor kejaksaan, karena di kantor kejaksaan juga ada posko pemilu namanya Pak. Kita buka 24 jam, apabila ingin sharing atau melaporkan bisa ke situ, tapi tetap misalnya dari Polsek, dari Polres, dari kejaksaan nanti kita arahkan ke Bawaslu. Karena yang berwenang di sini Bawaslu, di situ ada Gakumdu, ada Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian di situ. Penanganannya yaitu registrasi awal, kemudian 1 kali 24 jam dilakukan pembahasan. Pembahasan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu, penyidik Polri dan kejaksaan. Kemudian dilakukan kajian penyelidikan paling lama 14 hari. Apabila sudah ditentukan, diteruskan ke penyidikan. Penyidikan ini 7 hari paling lama harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan koreksi terhadap berkas dari penyidik tersebut. Apabila ada kekurangan, diberikan petunjuk, harus dilengkapi, kemudian dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum. Apabila sudah lengkap P21 bahasanya, kita limpahkan ke pengadilan. Di pengadilan dalam waktu 7 hari juga hakim harus sudah bisa memutuskan. Jadi pembuktian di persidangan, pembuktian dilakukan oleh jaksa dan diputus oleh hakim. Proses pembuktian sampai dengan putusan dari hakim tersebut waktunya 7 hari. Seperti itu Pak. Oke. Pak Dimas dan Pak Adi, tadi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat dari perbincangan kita kali ini ya Pak. Bagaimana pilkada serentak itu dilakukan, dasar-dasar hukumnya bagaimana dan bagaimana prosesnya tadi sudah dijelaskan cukup gamblang Pak ya. Kemudian juga bagaimana netralitas ASN itu mutlak Pak ya Pak Adi ya. Harus dikedepankan, walaupun tidak bisa dipungkiri kada Pak Adi tadi ada semacam ikatan-ikatan emosional, ikatan-ikatan batin, tapi setidaknya menjaga netralitas itu adalah penting. Barangkali Pak Dimas atau Pak Adi terakhir ini pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk agar di Balangan khususnya ini dan Kalimantan Selatan umumnya bahwa pilkada serentak ini berjalan aman, damai, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Mungkin Pak Adi atau Pak Dimas silakan. Terakhir. Mungkin saya dulu Pak. Boleh. Pesan-pesan saya sih untuk khususnya bagi masyarakat Balangan Pak ya, jangan pernah takut untuk melapor. Oke. Nah, karena pilkada ini penentu nasib kabupaten 5 tahun ke depan. Jadi apapun laporan segera laporkan ke kejaksaan. Kami menerima dengan welcome. Insya Allah selalu kita tindak lanjuti untuk kemajuan bersama. Tentunya dengan bukti-bukti yang valid Pak ya. Betul Bapak. Oke. Pak Dimas? Ya, sedikit melanjutkan dari Pak Kasih BB. Jadi benar Pak, masyarakat jangan takut lapor apabila ada kejanggalan atau ketidaktepatan dalam penyelenggaraan pemilu. Mungkin yang sering kita dengar juga ada money politik di situ, tadi belum disinggung. Walaupun itu hanya 100, 200, mohon jangan itu didiamkan, lebih baik dilaporkan karena itu sudah merupakan unsur tindak pidana dalam pelanggaran tindak pidana pilkada. Kemudian untuk rekan-rekan ASN seluruhnya di Kabupaten Balangan, bijak dalam tindakan kita, perbuatan kita, serta juga bijak dalam bersosial media. Memang kita punya ASN termasuk kejaksaan punya hak pilih juga. Yang enggak punya hak pilih ini hanya TNI dan Polri aktif. Untuk keluarga TNI atau yang udah pensiun punya hak pilih, tapi untuk TNI Polri tidak punya hak pilih. Nah, untuk ASN ini yang punya hak pilih, walaupun itu rekan atau kerabat kita yang maju maupun atasan kita maju dalam kontestasi pemilihan bupati dan calon wakil bupati, agar kita semua tidak menunjukkan sedikit pun dukungan terhadap paslon tersebut.
cukup dalam hati saja. Dalam hati saja, Pak. Jangan ada tindakan, apalagi tindakan yang berlebihan. Oh gitu. Mungkin ya. itu, Pak. Oke. Luar biasa sekali teman-teman radio, bincang-bincang kita terkait dengan program Jaksa Menyapa, hadirkan Bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Balangan dengan tema netralitas ASN pada Pilkada 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dimas Satria, Kasih Intel pada Kejaksaan Negeri Balangan, dan Bapak Suparna Adi, Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan juga pada Kejaksaan Negeri Balangan. Mudah-mudahan Bapak-bapak apa yang kita berbincangkan kali ini bermanfaat buat masyarakat ya. Baik kok, terima Oke, kasih. dan tentu saja kami harapkan program Jaksa Menyapa boleh dari Balangan juga hadir pada program berikutnya ya Bu Kepsta ya. Membahas tentang hal-hal lain barangkali nanti kami harapkan juga begitu. Oke teman-teman radio, demikian tadi bincang-bincang kita. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf salah dan hilap kata. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.